Halo Sobat Kinerja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ayu Cerdas Indonesia YouTube channel with me Kak Elvarina. Oke, senang banget hari ini ketemu lagi dan semoga sahabat Gen Aci selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kalau gitu hari ini kita mau belajar apa nih Kak? Hari ini Kak Elva mau ngajakin sahabat Gen Aci untuk belajar bahasa Inggris nih tentang sleep. Loh, kok sleep? Bukannya kita mau belajar tapi kok malah diajak tidur? Nah, jadi Kak Elva mau bahas kosakata-kosakata yang menggunakan kata sleep, karena sleep ini adalah hobi semua orang ya kayaknya ya. Kalau Kak Elva sih hobi banget nih sama sleep, karena sleep itu bikin kita semangat lagi, bikin kita punya tenaga untuk menghadapi hari esok ya kan. Makanya saya bikin aja jangan suka streaming malam-malam terus akhirnya tidurnya telat ya kan. Nah, jadi apa sih Kak kosakata-kosakata yang sering menggunakan sleep? Emangnya banyak? Iya dong, ada beberapa kosakata yang menggunakan sleep. Dan juga ternyata nih menariknya, artinya itu bukan hanya tidur. Ketika ada tambahan, itu tidak semua artinya adalah tidur. Apa aja tuh Kak? Penasaran kan? Kalau penasaran, jangan lupa untuk like, comment, juga subscribe, dan juga share video-video yang ada di channel YouTube Ayu Cerdas Indonesia. Oke, kalau udah, langsung aja kita bahas apa aja sih kosakata yang menggunakan kata sleep. Oke, jadi sleep itu kalian pasti udah tahu banget ya, artinya adalah tidur gitu. Nah, tapi nih sahabat Gen Aci, ternyata ketika sleep itu ditambahin y di belakangnya, jadinya sleepy, itu artinya adalah mengantuk. Tuh kan, padahal cuma ditambahin y doang, artinya jadi berbeda, yaitu mengantuk. Nah, ditambahin y aja artinya berbeda jadi mengantuk, apalagi ditambah dengan kata lain ya kan, artinya bisa jadi berubah dong. Masa sih Kak? Iya dong. Yang pertama langsung aja nih kita bahas ya. Yang pertama, ketika sleep itu ditambahin over jadi sleep over, maka artinya bukan lagi tidur atau mengantuk, tapi menjadi menginap. Nah, menginap itu apa sih Kak? Kalian tahu kan menginap? Menginap itu tidur di rumah lain yang bukan rumah kita semalaman gitu. Jadi misalnya kalian main ke rumah teman tuh, terus kalian tidur deh di situ karena kehujanan, misal kebanjiran, nggak bisa pulang Bu, akhirnya tidur di rumah teman semalaman kan. Nah, itu namanya sleep over. Oke. Nah, padahal kalau misalnya sleep itu artinya kan tidur ya, terus over itu kan artinya berlebihan, harusnya kan jadinya tidur berlebihan, tapi ini ternyata artinya justru menginap loh sahabat Gen Aci. Oke, nah contoh kalimatnya apa tuh Kak? Jadi contoh kalimat yang pertama yang menggunakan sleep over adalah Mom, I'm gonna sleep over at Jenny's house on Saturday night. Ibu, aku mau nginep di rumahnya Jenny di malam Sabtu gitu. Jadi sleep over di sini adalah menjelaskan kalau dia mau nginep di rumah temannya, yaitu si Jenny ya. Oke, contoh selanjutnya menggunakan sleep over yaitu on weekend we usually sleep over at grandma's house. Di weekend, di minggu weekend, akhir minggu itu kita biasanya nginep di rumahnya nenek gitu. Siapa nih yang tinggal nggak serumah sama nenek? Nah, biasanya kan suka main ke rumah nenek tuh, entah 1 minggu sekali, entah 1 bulan sekali. Nah, ini tuh dia itu menginap di rumah neneknya setiap akhir pekan gitu, sahabat Gen Aci. Dan menginap di sini menggunakan menginap di sini artinya adalah kebalik, sleep over di sini artinya adalah menginap. Oke, bisa dipahami ya sahabat Gen Aci penggunaan sleep over. Oke, selanjutnya kalau tadi itu kita bahas tentang menginap, di sini kebalikannya. Kalau tadi sleep over tuh menginap, di sini oversleep. Nah, oversleep itu baru yang artinya adalah tidur berlebihan, atau bisa dikatakan tuh tidurnya terlalu lama dari biasanya atau bangunnya kesiangan gitu. Jadi kalau misalnya tuh kayak kalian ya yang suka streaming malam-malam, terus akhirnya tidurnya kan jadinya terlalu malam, terus bangunnya jadi kesiangan. Nah, itu namanya oversleep atau overslept gitu ya sahabat Gen Aci. Jadi beda ya antara sleep over dan overslept. Kalau sleep over itu menginap, kalau oversleep atau overslept itu bangun kesiangan, oke, atau tidur terlalu lama. Oke, untuk contoh kalimatnya yaitu I watched a really good movie last night that I overslept.
Aku nonton film yang bagus banget tadi malam dan akhirnya aku bangun kesiangan gitu. Nah ini yang suka nonton drakor sampai malam-malam sampai lupa waktu, akhirnya bangunnya kesiangan dan pergi ke sekolahnya telat deh. Oke, contoh selanjutnya yaitu you have to go bed early so you don't oversleep anymore tomorrow. Kamu harus tidur lebih awal supaya kamu nggak kesiangan lagi bangunnya besok. Tuh, gara-gara kemarin kan dia habis nonton film yang bagus, akhirnya dia kesiangan kan berangkat sekolahnya. Jadi sekarang dia nggak boleh tidur kemalaman, dia harus tidur lebih awal supaya tidak kesiangan lagi besok. Kayak gitu sahabat Aci. Oke, jadi itu adalah contoh penggunaan oversleep atau overslept yang artinya adalah bangun kesiangan atau tidur terlalu lama. Oke, selain sleep over dan oversleep, apalagi tuh Kak yang menggunakan kata sleep, yaitu ada fall asleep. Fall asleep. Nah, fall asleep ini artinya adalah ketiduran gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian tiba-tiba melek nih, terus tiba-tiba kok tahu-tahu aku tidur. Nah, itu namanya ketiduran kan? Itulah fall asleep. Nah, contohnya dalam kalimat apa tuh Kak? Contohnya dalam kalimat, why did I fall asleep standing up for no reason? Jadi dia tanya tuh sama dirinya sendiri, kenapa aku tadi ketiduran sambil berdiri ya tanpa alasan apa-apa? Nah, itu mungkin saking ngantuknya ya, saking capeknya. Jadi dia lagi berdiri nih, mungkin sendenan terus tiba-tiba ketiduran. Nah, itu namanya fall asleep ya. Jadi tidak sengaja tertidur. Nah, itu ketiduran. Oke, sahabat Genaci. Untuk contoh fall asleep yang lain yaitu I fall asleep and get to my office late. Aku ketiduran, jadinya aku terlambat pergi ke kantor gitu. Jadi dia nggak sengaja tertidur sampai akhirnya dia telat ke kantor. Kalau tadi kan tidurnya emang sampai kesiangan. Nah, kalau ini tuh dia nggak sengaja tertidur, pakai fall asleep ya. Oke sahabat Genaci, jadi itu tadi adalah beberapa kosakata dalam bahasa Inggris yang di dalamnya ada kata sleep dan juga penggunaan kalimatnya. Semoga sahabat Genaci bisa bedain ya dan juga bisa menggunakannya dalam praktek sehari-hari dan bisa menambah pengetahuan kita semua. Oke deh, kalau gitu sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. See you on the next videos. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.